guys, ketemu lagi dalam Royman BTKV Channel. Saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini dalam episode yang penting ini, saya akan membahas bagaimana seorang penderita penyakit jantung untuk melakukan satu rehabilitasi. Nah, khususnya rehabilitasi di bidang olahraga. Nah, saya pada kesempatan ini akan berbincang-bincang dengan seorang dokter yang luar biasa, yang banyak pengalaman, yang sudah bekerja sama dengan saya lebih dari 10 tahun dalam tata laksana rehabilitasi pasien-pasien post operasi jantung dan penyakit jantung lainnya. Saya langsung saja tanyakan kepada tamu spesial saya kali ini. Silakan dokter. Hai, saya Johan Talesu, dokter spesialis rehab medik. Biasanya disebut sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi saya tamatan dari Universitas Indonesia dan sudah bekerja bersama Dr. Royman ya mungkin 10 tahun ya. Oke guys, ya sudah kenal ya tamu saya istimewa pada kali ini, Dr. Johan Talesu. Memang betul kami sudah membangun kerjasama sejak lama, sejak kami 2005 saya di sini dan kita terus mengembangkan program rehabilitasi. Seperti ketahui guys, bahwa operasi bedah jantung atau operasi di daerah toraks ya, seperti paru ya, operasi paru itu juga memerlukan penata laksanaan rehabilitasi medik yang khusus, yang spesial, dan perawat-perawat fisioterapinya juga khusus karena kita ketahui jantung adalah pusat kehidupan ya, pompa ya. Kadang-kadang setelah operasi perlu dilakukan recovery. Demikian juga paru-paru, kadang-kadang tidak langsung paru-paru itu mengembang dan perlu juga waktu untuk recovery. Mungkin Dr. Johan bisa menjelaskan apa sih olahraga yang baik tuh ya untuk kesehatan jantung dan kesehatan paru-paru. Boleh, silakan. Olahraga itu sendiri saya biasanya kategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aerobik, yang kedua adalah penguatan, itu biasanya ngangkat beban dan lain-lain. Yang ketiga jenisnya stretching. Nah, untuk khusus jantung dan paru, memang yang paling kita utamakan adalah aerobik. Dan kalau kita ngomong tentang olahraga aerobik, artinya kita harus melakukan olahraga sampai intensitas jantung kita mencapai angka tertentu. Dan kalau kita bisa lakukan seperti itu dalam jangka waktu paling sedikit 30 menit, maka kita sudah bisa masuk ke dalam kategori olahraga aerobik yang menjaga kebugaran jantung dan paru. Jelas sekali apa yang sudah dijelaskan Dr. Johan ya mengenai bagaimana kita menjaga kebugaran kita. Tapi banyak juga pertanyaan guys, kalau kita setelah operasi jantung kan kadang-kadang masih ada nyeri di dada, kadang-kadang masih ada batuk, ya kadang-kadang jalan juga sulit karena habis operasi jantung tuh suka ada luka di kaki. Dan mungkin Dr. Johan bisa kasih apa yang dilakukan selama di ruang perawatan ya, kita sebut fase 1 ya, masih sebut ya, atau setelah pasien pulang. Jadi untuk pasien-pasien yang operasi jantung atau bedah toraks, kita biasanya masuk bukan setelah operasinya, tapi sebelum dioperasi, supaya kita bisa mengajari, mengedukasi dengan lebih baik apa yang perlu dilakukan oleh pasien setelah operasi. Jadi kalau kita masuknya setelah operasi dan kita mulai mengajari, pasien lagi kesakitan, lagi nggak konsentrasi, napasnya aja susah, tarik napas aja sakit, kita nggak mungkin mengajarkan dengan baik. Makanya kita masuknya sebelum operasi. Jadi Dr. Royman selalu kirim pasiennya pre-op CABG. Di situ kita mengajarkan cara melakukan pernapasan dengan benar, cara melakukan pernapasan dengan perut, cara melakukan aktivitas tangan dan kaki yang lain-lain sehingga menunjang proses bedah itu sendiri dan proses setelah operasi. Jadi pada saat pasien selesai operasi, pasien sudah tahu apa yang harus dilakukan karena dia sudah pelajari sebelum kita operasi.
Nah, fase setelah operasi itu kita masuk ke ada 3 fase sebenarnya. Fase 1 itu fase yang di rumah sakit. Di rumah sakit pada saat awal kita mengontrol pengembangan parunya, kita mengontrol breathingnya sambil kita memanage nyeri di dada akibat operasinya. Jadi itu yang pertama kita lakukan, dan pada saat kita melakukan itu kita sudah mulai melakukan dengan aktivitas-aktivitas fisik dengan tingkat rendah. Dan ini akan berkembang terus sampai dia keluar dari rumah sakit. Kita sudah harus tahu dia bisa melakukan aktivitas fisik dengan derajat moderat. Jadi itu yang akan kita lakukan sepanjang pada saat kita ketemu pasien-pasien Dr. Hoeman. Ya, oke guys, memang tadi sangat jelas ya. Setelah operasi biasanya memang pasien itu 2 hari di ICU, dan mulai hari pertama itu juga sudah mulai latihan, tadi sudah dijelaskan. Terus pindah ke ruangan di hari kedua, di ruangan juga sudah mulai mobilisasi. Nah, selanjutnya mungkin Dr. Johan bisa menjelaskan, kan paling 5-6 hari dirawat ya, total seminggu lah dari masuk sampai pulang. Nah, di rumah itu kira-kira tindakan apa? Apakah harus bolak-balik ke rumah sakit untuk latihan rehabnya, atau mungkin ada program-program khusus? Dan yang kedua, kan bagaimana supaya pasien itu cepat pulih, dan untuk jangka panjangnya olahraga apa sih yang baik untuk mengembalikan fungsi jantung seperti sedia kala, bahkan lebih baik? Jadi setelah pasien keluar dari rumah sakit, kita masuk ke program rehabilitasi fase yang kedua. Jadi program ini ada 3 fase. Fase yang pertama itu fase setelah operasi, pemulihan dari operasi. Fase kedua adalah fase peningkatan fungsi. Kita mau fungsi jantung dan parunya kembali normal untuk melakukan aktivitas-aktivitas biasa sehari-hari. Fase 3 itu kita masuk ke pasien supaya pasien bisa kembali berolahraga seperti semula. Jadi kalau dia tadinya bisa lari, ya dia harus bisa kembali lari. Nah, jadi untuk fase kedua, fase setelah pulang dari rumah sakit, itu kita biasanya melakukan tes. Ada beberapa tes yang kita lakukan, tes kemampuan fisik dari pasien, kemampuan paru sama kemampuan jantungnya. Kita namakan itu sebagai 6-minute walking test. Dari hasil 6-minute walking test ini kita akan mengetahui kadar kebugaran dari pasien. Setelah itu kita akan merancang latihannya. Kalau dia mau treadmill, dia harus treadmill sampai detak jantungnya berapa. Kira-kira kita bisa kasih guidance di sana, dan kita coba trial dengan latihan di tempat kita di ruang rehabilitasi medis. Nah, setelah dia sudah terbiasa dengan latihan itu dan sudah mengerti latihan itu, sebenarnya dia tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Dia bisa melakukan latihan itu sendiri di rumah sambil sekali-sekali kembali datang untuk kita tes lagi dan untuk kita tingkatkan kemampuan latihannya. Kita tingkatkan intensitas dari latihannya. Jadi itu yang akan terus kita lakukan. Jadi kalau dia sudah intensitas hari-hari tidak ada masalah lagi, baru kita akan pindah ke fase ketiga. Fase ketiga ini kita akan push dia sampai, ya kalau bisa, kalau orangnya suka maraton, mungkin kita akan bisa push sampai dia kembali ke sana. Oke, terima kasih Dr. Johan. Ini tadi kita spontanitas saja. Saya benar-benar tidak mempersiapkan, tetapi saya lihat memang topik ini sangat penting gitu ya, karena banyak seperti ya pengalaman saya waktu sekolah dulu di Jerman ya, semua pasien post operasi jantung itu bahkan 1 bulan dia ikut rehabilitasi di tempat khusus. Ada satu ya namanya rehab klinik kalau di Jerman. Ya mungkin di Indonesia perlu dipikirkan untuk itu. Jadi jangan di rumah sakit ya, bosen juga ya ke rumah sakit lagi ke rumah sakit. Kita bisa tempat yang mungkin ada, cari tempat yang lebih asri di gunung atau di pantai. Itu bisa kita pikirkan. Mungkin ada closing remarks dari Dr. Johan, tips and tricks bagaimana untuk menjaga kesehatan jantung dari berhubungan dengan olahraga, dan juga mungkin ada program-program khusus
yang bisa pemirsa atau penonton YouTube channel ini mendapatkan informasi? Silakan Dr. Johan. Memang faktor yang paling utama kita di bagian rehabilitasi medis itu sangat bergantung pada kebutuhan olahraga pasien untuk pemulihan fisik. Jadi kita di rumah sakit ini punya ruang rehab yang lumayan besar dan kita menyediakan tempat semacam gym yang bisa dipakai dan luas. Dan ini yang menjadi andalan kita, karena kita kalau mau sehat ujungnya harus aktivitas, dan aktivitas yang paling baik adalah aktivitas yang terkontrol dan terukur. Jadi kita bisa mengedukasi pasien untuk melakukan aktivitas-aktivitas itu dengan baik, sehingga akhirnya olahraga yang dilakukan itu bermanfaat sesuai dengan tujuan kita olahraga. Kadang-kadang kita cuma jalan pagi tanpa mencoba mengukur denyut nadi kita, akhirnya waktu yang kita pakai dan hasil yang kita dapatkan tidak maksimal. Nah, kita bisa siapkan di sini apa sih yang harus dilakukan, bagaimana sih tingkat denyut nadi yang baik pada saat kita mau berolahraga. Nah, kita bisa ajarkan di sini sehingga pada saat pasien pulang ke rumah atau siapapun yang mau berlatih, dia dapat mengikutkan program ini ke dalam olahraga rutinnya dia, sehingga hasilnya bisa menjadi lebih optimal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Dr. Johan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan YouTube channel Royman BTKV ini. Sampai berjumpa di topik-topik mengenai kesehatan berikutnya. Terima kasih.